Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Bersyukur kita atas kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat beriringkan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita tahu besi itu kuat Pak, tapi sekuat-kuatnya besi bisa dicairkan oleh api. Api itu pun kuat Bu, tapi sekuat-kuatnya api, sepanas-panasnya api bisa dipadamkan oleh air. Air itu pun kuat, tapi sekuat-kuatnya air bisa dipindahkan oleh angin. Angin itu pun kuat, tapi sekuat-kuatnya angin bisa dihalangi oleh gunung. Gunung pun kuat, tapi sekuat-kuatnya gunung, berapa banyak gunung yang bisa dibelah oleh manusia. Manusia itu pun kuat, tapi berapa banyak manusia yang dikalahkan oleh nafsunya. Nafsu itu pun kuat, tapi nafsu bisa dikalahkan oleh iman. Jadi imanlah yang paling kuat dan imanlah yang paling penting. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini izinkan mereka menyampaikan tausiah yang berjudul pentingnya menguatkan iman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, setelah salat tarawih biasanya kita berdoa, Allahumma ja'alna imanika bilin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sempurna imannya. Kita tidak meminta banyaknya harta, kita tidak meminta tingginya jabatan, tapi yang kita minta, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sempurna imannya. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang berat imannya. Pertanyaannya, apa itu iman? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadil As-Sabiyyur Rasyad dari karangan Syekh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, beliau menjelaskan bahwa iman itu qaulan bil lisan wa amalan bil arqan wa aqdun bil janah. Iman itu diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diwujudkan dalam perbuatan. Jadi rukun iman itu Pak, selain kita ucapkan di dalam lisan, harus kita mantapkan di dalam hati dan kita wujudkan di dalam perbuatan kita. Kalau iman kita sudah kuat, kalau iman kita sudah sempurna, insya Allah kita mampu menjalankan seluruh perintah Allah dan kita bisa meninggalkan seluruh larangan Allah. Yang penting imannya kuat, mantap. Itulah mengapa Allah memerintahkan umat manusia untuk berpuasa. Allah tak mulai dengan ya ayyuhan nas, tapi Allah mulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tidak semua manusia, tidak seluruh manusia mampu berpuasa, tapi yang beriman insya Allah mampu berpuasa. Puasa bukan masalah besar-besaran obat, puasa bukan masalah sehat-sehatnya badan, puasa bukan masalah kuat-kuatnya fisik, tapi puasa tentang seberapa kuatnya iman kita. Kalau iman kita sudah kuat, kalau keyakinan kita sudah kuat akan benarnya agama Islam, akan benarnya Allah, akan benarnya adanya Rasul, akan benarnya firman-firman Allah, insya Allah kita mampu mengerjakan seluruh perintah Allah dan kita mampu menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana cara kita meningkatkan iman bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Di dalam kitab Risalatul Mu'awalah dijelaskan ada
ada 3 cara untuk meningkatkan iman kita. Pertama, membaca dan menghayati ayat Al-Quran. Yang kedua, menghayati ciptaan Allah. Dan yang ketiga, banyak-banyak beramal soleh. Itulah yang dapat meningkatkan iman kita. Maka mulai dari sekarang rajin-rajinlah membaca Al-Quran. Tidak perlu banyak, yang penting konsisten terus-menerus. Ingat, dunia bukan tempat untuk bekal, tetapi dunia tempat untuk menyiapkan bekal. Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum. Artinya, sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan pahala kepadamu dan tidak akan meminta harta-harta. Yang kedua, menghayati ciptaan Allah. Betapa Allah itu Maha Kuasa. Dan yang ketiga, banyak-banyak beramal soleh. Sekecil apapun itu, walau hanya meninggalkan batu di tengah jalan. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Artinya, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh akan mendapatkan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari, ni'matani maghbunu fihima katsirun minan nas, as-salat wal faragh. Ada 2 nikmat manusia yang besar yang sering dilalaikan oleh mereka. Dan ketika nikmat itu hilang, baru mereka berpikir bahwa aku membutuhkan keduanya. Pertama sehat, kedua sempat. Ketika kita sehat, sempatkan waktu untuk beribadah kepada Allah. Bukan sholat ketika sempat. Ingat, sempatkan waktu untuk sholat, bukan sholat ketika sempat. Tak sempat tak sholat, jikalau sempat baru dia sholat. Padahal kesempatan yang Allah berikan sudah sangat luar biasa. Yuk kita lihat ke dalam diri kita masing-masing. Sudah seperti apakah iman kita kepada Allah? Sudah seperti apakah ketakwaan kita kepada Allah? Sudah seperti apakah sabar kita di sisi Allah? Dan sudah seperti apakah rasa syukur kita di hadapan Allah? Banyak di antara kita berpikir bahwa iman saya sudah kuat, ibadah saya sudah banyak. Padahal sebenarnya mungkin itu tidak seberapa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, marilah kita perbaiki sikap, perbaiki ibadah, perbaiki akhlak, perbaiki semuanya. Maka insya Allah Allah akan memperbaiki hidup kita. Amin amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin cukup sekian yang dapat Rata sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran hanyalah milik Allah dan kesalahan dari diri kita semua. Undur ila ma qala wa la tanzur ila man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membawa roti. Beribadah hanya kepadanya, niat bersih, ikhlaskan hati. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi
Wajah